Apakah ketindihan selalu menjadi tanda orang itu kena gangguan jin? Ternyata tidak ya teman-teman, walaupun di dalam kitab Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasyaiton karya Fadilatul Syekh Wahid Abdus Salam Bali, beliau menulis salah satu tanda orang yang kena gangguan jin ketika dalam kondisi tidurnya adalah al-kawabis. Al-kawabis ini ketindihan, yang dalam bahasa medisnya disebut sleep paralysis. Kenapa orang bisa ketindihan? Ini banyak sebabnya, banyak faktornya. Pertama, bisa karena orang itu mengalami stres berkepanjangan. Pikirannya terlalu sibuk, mikirin utang, mikirin si dia yang belum sempat dilamar, atau mikirin ujian sekolah, atau yang lebih kompleks dari itu, dia kena PTSD misalnya, post traumatic stress disorder. Dia punya trauma yang belum netral sampai detik ini. Dia punya kekecewaan sama orang, merasa dikhianati, merasa terbuang sia-sia. Itu bisa menjadi salah satu pemicu orang tersebut mengalami sleep paralysis alias ketindihan. Ya, kemudian yang kedua, banyak mengkonsumsi kafein. Banyak ngopi, mau tidur ngopi. Akhirnya ya pas mau tidur itu dia bisa kena gangguan ketindihan atau sleep paralysis itu tadi. Bisa juga karena faktor-faktor yang lainnya, misal tempat tidur yang kurang nyaman, atau dia mengalami jet lag, misalnya habis umroh atau habis keluar negeri, yang biasanya antara sini sama Mesir. Saya dulu pernah mengalami ini ketika masih di Mesir dulu ya. Itu kan perbedaannya 5 jam sama Indonesia. Jadi ketika mengalami jet lag kemudian dipaksa tidur bisa mengalami kawabis atau sleep paralysis, ketindihan. Sehingga itu nanti akan banyak memunculkan gambaran-gambaran seakan-akan kayak ada makhluk yang mencekik, kayak ada makhluk yang menekan dadanya. Walaupun ingat, hal ini juga bisa dipicu oleh yang namanya setan. Karena kita selaku praktisi ruqyah, selaku kaum muslimin, percaya bahwa setan memang punya intervensi, apalagi di alam mimpi itu gampang banget memang digoda sama setan. Di waktu-waktu itu kita juga tahu bahwa yang namanya stresnya manusia, traumanya manusia, was-wasnya manusia itu juga ada peran setan yang namanya qarin. Kita kan tahu bahwa jin qarin nama lainnya adalah setan was-was. Qarin was-was, ini nama lainnya, aliasnya qarin adalah was-was itu. Sehingga bukan suatu yang berlebihan ketika Fadilatul Syekh Wahid Abdus Salam Bali dan ulama-ulama yang lain yang memang ahli dalam bidang ruqyah menegaskan bahwa salah satu gejala gangguan jin itu adalah kawabis alias sleep paralysis atau ketindihan. Walaupun ingat, antara gangguan jin qarin dengan jin yang ada di luaran kemudian masuk ini berbeda. Jin luaran yang masuk itu instalan, bisa diusir dengan ruqyah. Tapi kalau ini gangguannya jin qarin, ya otomatis kan dia yang harus melawan dirinya sendiri, menekan egonya, menekan hawa nafsunya, sehingga qarin ini tidak punya kendali penuh yang menjadikan orang itu terus-menerus terombang-ambing dalam kekecewaannya dan traumanya. Sehingga stresnya berkurang. Nanti kalau stresnya berkurang, insya Allah ya nggak akan lagi ada yang namanya ketindihan. Nah, saya nggak stres, barangkali kebanyakan ngopi, barangkali jet lag, barangkali waktu tidurnya yang kurang teratur, itu juga mempengaruhi. Atau tempat tidur yang kurang nyaman, mungkin bisa dengan dipindah posisinya. Nah, dalam sleep paralysis ini terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah hypnopompic sleep paralysis, yakni ketika manusia dalam kondisi tidur REM namanya, rapid eye movement. Biasanya ketika dalam tahap REM ini, rapid eye movement, itu fase di mana manusia ketika tidur dia dalam kondisi sedang bermimpi. Sehingga kadang-kadang berkeringat, debar jantung juga meningkat, nafas juga lebih cepat. Biasanya fasenya itu. Dan fase REM itu fase di mana manusia sedang bermimpi. Nah, di fase REM itu kan berarti ya tidur yang sudah pulas ya, sudah pulas, sehingga kalau ada suara yang ada di sekitarnya dia sudah nggak bisa mengkonfirmasi suara apa itu. Otak sudah nggak bisa merekam
omongan orang-orang yang di sekitarnya kalau sudah dalam kondisi REM dan agak susah dibangunkan. Nah, kalau dalam kondisi REM, rapid eye movement ini, tiba-tiba dia terbangun, otak gelagapan tuh. Sehingga dia nggak sempat mengirimkan sinyal-sinyal bahwa ini situannya mau bangun kepada otot-otot yang ada di tubuh. Sehingga dikala itulah akhirnya manusia menjadi masuk kepada fase ketindihan. Nggak bisa bicara, nggak bisa gerak, dan muncul yang namanya halusinasi-halusinasi yang lainnya.